Inovasi Nasional, dan tentunya menjadi panutan kita bersama. Pak Dias, Wakil Menteri LH, di sini ada Pak Ahmad Tular, tentunya juga yang memberikan dasar bagi kuatnya Kementerian Lingkungan Hidup, karena beliau saat itu menjadi Menteri saat Undang-Undang 32 tahun 2009 dibuat. Selamat datang Pak Ahmad Tular, dan Bu Ahmad Tular tentunya Menteri Pemikiran dan Perumahan Wilayah tahun 1991. Bisa ada Pak Andriawan, pemahaman di Pemerintahan SBY, saya waktu itu ngurus TKI. Ada Pak Istihadat, pakar yang namanya selalu bergema. Ada Ibu Melana Gultom, terima kasih hadir di sini Ibu. Kita bersama-sama menjadi saksi dari peran bakti Pak Emil Salim. Kemudian di sini ada teman-teman dari Eselon 1, Eselon 2 dari berbagai pemerintahan. Saya lihat tadi juga ada Pak Bobi Darsono, Pak Bobi Darsono, ada Mas Pungki, dan tentunya banyak sekali yang saya agak kurang percaya diri kalau ketemu para senior ini yang memang pengabdiannya buat masyarakat luar biasa. Kita tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Pesan yang paling penting disampaikan Pak Emil tadi saya tangkap adalah lingkungan hidup itu menjadi subjek. Dan saya rasa Pak Emil, Prof. Emil itu benar adanya. Saya juga kaget. Tentunya setelah ada undang-undang dan undang-undang lain yang menyertainya, undang sampah, peraturan pemerintah dan sebagainya. Sebetulnya kalau kantor ini mau bekerja, itu nggak ada pembangunan. Serius, Pak Pungki mungkin tahu. Kalau kantor ini mau bekerja, tidak ada pembangunan. Mau dia di urusan ekstraktif, pembangunan gedung bertingkat, urusan perkebunan, semua urusan itu ada di kantor ini untuk melakukan apa yang disebut dengan persetujuan lingkungan. Karena itu betul sekali bahwa lingkungan menjadi subjek, dan kita ingin sekali semua yang akan dibangun, kita bukan seorang, mungkin ada beberapa di sini juga yang deep environmentalist atau environmentalist menengah gitu, tapi juga mungkin ada yang growth mania. Kita di tengah-tengah, kita sustainable development. Tapi yang pasti sebuah pembangunan itu terjadi. Ini saya jujur aja nih ya, saya seumur umur kerja di civil society juga sebetulnya. Tapi saya di dunia yang perburuhan. Makanya saya bilang begini, kita serah mau dari kamu nggak, tapi ini bahasa saya aja, bahasa saya. Ada dua pendekatan. Pertama, positive way to development. Ini bahasa saya. Kalau Anda menjadi menteri PU, jadi menteri perhubungan, jadi menteri, itu positive way. Bangun, everybody happy, kemudian terjadi pembangunan secara besar. Tapi kalau jadi menteri lingkungan, saya sebutnya negative way to development. Jadi, nanti dulu, jangan terlalu begitu, Anda keliru itu. Begini, ini negatif way. Tapi for the better development in the future. Itu yang kira-kira ada di saya. Nah, saya itu seumur umur di positive way to development. Itu problemnya. Walaupun sahabat saya banyak yang di lingkungan. Jadi begitu saya masuk ke sini, ini menarik juga nih. Tapi begini, kompromi yang masih bisa saya mengerti adalah kompromi yang memberikan manfaat banyak untuk orang lain. Karena itu saya ada perusahaan yang merekrut puluhan ribu pegawai, membangun satu kegiatan industri. Kemudian ada masalah dengan lingkungan. Saya bilang dibantu
orang itu carikan teknologi, jangan main tutup-tutup dan segel saja. Ada puluhan ribu orang yang bergantung hidup dari situ. Tapi saya tidak menyukai kegiatan ekonomi yang ekstraktif, datangi daerah orang, mengeruk kekayaan yang begitu banyak, menyerap tenaga kerja sedikit dan bahkan memiskinkan rakyat setempat, dan dia kaya raya, kemudian merusak lingkungan. Itu saya tidak suka orang-orang seperti itu. Karena itu Pak Emil, saya ingin terus terang ini mengajak semua orang untuk melakukan pertobatan ekologis, terutama bagi mereka yang rusak, termasuk bagi pemerintah yang abai. Karena pemerintah juga banyak abai jujur saja, termasuk kelingkungan kehidupan di Indonesia ini 10 tahun ini agak abai. Gara-gara digabung dengan kehutanan. Ini heavy daripada KLHK itu di bisnisnya di kehutanan. Lingkungan hidupnya underdog gitu. Nah, ada peraturan memang yang dibuat. Nah, ada yang sadar ketika 10 tahun nggak diawasi, dia tetap cari comply. Tapi ada yang menikmati fakan daripada tidak ada pengawasan ini. Dia nikmati. Setelah 10 tahun merdeka, ya, ini laporan dari anggota saya yang ada di kantor ini loh, Pak Emil. Dia lihat ke bawah, ternyata ada yang komplain, ada yang brutal, Pak. Termasuk pemerintah daerah. Sampah itu urusan wali kota, urusan bupati, gubernur, pembina, pusat juga regulasi dan sedikit-sedikit kawasin lah. Itu karena 10 tahun didiemin, ternyata banyak yang nggak mengerjakan itu tugasnya. Akhirnya tahu nggak? Dari 552 kabupaten kota di Republik ini, 447 mendapatkan sanksi administratif dari kantor. Lebih dari 3.000 entitas mendapatkan sanksi dari kantor ini. Jadi sekarang ini saya bilang, KLH sekarang setelah berpisah menjadi rezim sanksi. Rezim sanksi. Bapak itu silahkan Bapak cek. Banyak teman-teman Bapak yang kena sanksi walaupun tidak kita umumkan. Karena kalau orang kena sanksi dari LHK itu mati perdata. Perusahaan sebesar apapun kita nyatakan dia nakal secara lingkungan, bank pada kabur, saham pada anjlok, betul kan? Apalagi dunia yang terkoneksi dengan global, waduh, dibenci itu. Lebih dari 3.000 kita kasih sanksi, tapi saya bilang juga, oke, sanksi yes. Tapi apa? Tambah lagi satu rezim, namanya rezim solusi. Nah, kita sekarang jungkir balik di sini, termasuk mudah-mudahan berkolaborasi dengan teman-teman civil society, kita cari jalan keluar sama-sama dari permasalahan yang mereka hadapi. Jadi rezim sanksi plus rezim solusi, insya Allah pembangunan Indonesia lancar-lancar. Kira-kira begitulah. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya terima kasih kita bisa berkumpul dan saya mohon dukungan tetap, karena apapun masalah lingkungan pasti berbeda tantangannya. Sekarang Pak Muhammad Abdullah, ternyata kantor ini tuh terkoneksi dengan internationally, regionally, nationally sampai lokal itu terkoneksi. Dan tantangannya begitu banyak dan pasti kita keteteran. Termasuk secara intelektual kita keteteran. Dan kita selalu membangun hubungan baik itu dengan semua teman. Universitas kita ada pusat studi lingkungan di berbagai universitas dan itu hubungan baik dengan kita. Dengan NGO juga masih terus kita ngadakan pertemuan. Dapat satu insight-insight yang bagus. Ada kata NGO, jangan bicara soal climate change. Yang ada itu adalah climate justice. Itu saya sampaikan di kekuasaan. Besok kita jangan climate change, climate justice. Saya memberitahu kepada DPR, kita bicara climate justice. Climate change boleh berubah, tapi tidak adil buat semua orang bisa. Tapi kalau dari awal kita bilang climate justice, artinya semua regulasi-regulasi kita pastikan untuk mendapatkan manfaat bagi banyak orang. Jual beli karbon
boleh. Tapi kita lihat berapa banyak masyarakat lokal yang hidup di daerah yang Anda jual itu, anginnya di atas itu, ya kan? Dan ternyata di dunia internasional, semakin kita menghargai masyarakat lokal, menghargai masyarakat adat di mana kita akan mempreserve itu untuk kita tradingkan, harganya mahal, harga penjualan mahal. Jadi semakin kita tidak menghargai rakyat kita, tidak menghargai komunitas kita, dibikin murah. Kamu nggak menghargai, kamu pedagang biasa, bukan pedagang luar biasa. Mudah-mudahan kita ini semua menjadi pedagang luar biasa dan kita mendukung gerakan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup begitu. Kita terima kasih kepada Prof. Salim yang telah memberikan inspirasi jejak